Sambil nunggu yang lain aja ya. Nunggu yang lain datang lama nanti. Kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatul ahibba, ikhwatul talabah, syukur ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kitab Halaqat Qur'aniyah kita. Ini majelis yang ke-15. Sudah ada 14 majelis sebelumnya termasuk pembukaan, evaluasi dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk majelis ke-15 dan akan memulai fasal yang kedua, yaitu terkait dengan faktor-faktor stimulan atau stimulus, motivasi-motivasi dalam halaqat Qur'aniyah, baik yang sifatnya nanti adalah maknawi atau madi, kemudian bagaimana aplikasinya di lapangan, apakah hanya diperbanyak maknawinya atau madinya atau harus diseimbangkan, kemudian apakah hanya diberikan kepada murid atau santri yang berprestasi saja atau hanya kepada murid atau santri yang lemah semangatnya saja atau bagaimana. Khotbah hibah materi pagi hari ini akan disampaikan oleh Akhuna Muhammad Ibnu Rasyidin. Namun sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Berikutnya waktu secukupnya saya serahkan ke Ibnu untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu 'ala nabil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Langsung saja Nasta'nif, kita melanjutkan pembacaan kitab kita di bab Awamilut Tahfiz, yaitu stimulasi atau motivasi. Ta'rifuha, hukmuha, ahamiyatuha. Pengertian, hukum dan pentingnya Awamilut Tahfiz tersebut. Awalan, ta'rifuha, pengertian dari Awamilut Tahfiz, yakni lughatan ad-daf'u wa ta'jil, yaitu dorongan dan menyegerakan, atau dapat diartikan sebagai motivasi juga. Kemudian istilahan hiya wasailu wa asalibu idhafiyah madiyah atau ma'nawiyah. Istilahannya sarana dan perantara tambahan yang berupa madiyah, ya ini adalah bersifat materi, ataupun ma'nawiyah bersifat moral. Yastakhdimu hal muallimu bi ghardi tansyitul himam, yang digunakan muallim dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi supaya dianya mengejar cita-cita dia. Himam, jamak dari himmah. Wa ziyadatu tafa'uli
wal musyarikati lil wusuli ilal ahdafi bi sur'ati akbar. Dengan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cepat dan usaha yang sedikit. Wa qad asyarul ulama ul muslimin ilaiha qadiman. Dan sungguh ulama muslimin ini dulu telah mengisyaratkan ilaiha awal mutahfid ini bilaf ditahrid dengan lafaz at-tahrid, menyemangati. Faqala Ibnu Jamaah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Asy-syaikhu yuharridul mubtadi. Seorang syekh menyemangati seorang pemula. Wa yusammiha ilmun nafsi at-ta'limi al-yaum, yang dinamakan sebagai ilmu psikologi. Bid-dawa fi'il musa'adati 'ala ta'allumi, dengan pengobatan yang membantu untuk dalam pengajaran gitu. Pengobatan. Ini pengobatan. Dawafi motif. Oh, motif. Dengan motif Atau pendorong. oh. Dengan motif untuk membantu sebagai sarana pembelajaran itu maksudnya. Wa yaro, Ibnu Jamaah ini melihat bahwasanya awamilut tahfiz ini doruriyah, penting gitu. Kemudian lanjut langsung yang kedua, sanian hukmuha. Sebentar. Ilmu psikologi tadi itu dia sebagai fa'il ya, bukan maf'ul. Jadi wa yusammiha ilmun nafsi ta'limi, ilmu psikologi pendidikan menyebut awamilut tahfiz hari ini itu sebagai ad-dawafi al-musa'idah 'ala ta'allum, motif bantu belajar. Motif bantu belajar. Lanjut. Yang kedua, hukmuha al-istihbabu, dianjurkan. Wa adillatu dzalika katsirah, dan dalil-dalil yang menunjukkan awamilut tahfiz ini banyak. Minha, diantaranya adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim. Fahuwa mali'un bi ayati targhib wal jaza. Yang di mana Al-Qur'anul Karim ini banyak penuh dengan ayat-ayat motivasi wal jaza, yaitu balasan. Wa amilut tahfiz al-ma'nawi wal madiyah, dan amal-amal tahfiz ma'nawi dan yang bersifat materi ini. Wa ma'addallahu subhanahu li ibadihil muttaqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada hamba-hamba yang bertakwa minal hayati thayyibah fid dunya, dari kehidupan yang baik di dunia. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat ke-97. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dari segi dimasukkannya akan ke jannah yang banyak kenikmatan di dalamnya, seperti sabdanya, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan dianjurkannya awamilut tahfiz ini hadiyun nabi, hadis nabi gitu. Fi istihbabihi iyaha, Nabi SAW menganjurkan, yang dianjurkan oleh Nabi SAW terhadap awamilut tahfiz ini dan mengamalkannya, ma'nawi, baik ma'nawi atau madiyah. Faminal hawafiz nabawiyatil ma'nawiyati, dan dari contoh motivasi Nabi terhadap yang moral ini adalah sebagaimana sabdanya Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, saya dan yang mengkafel orang-orang yatim itu di jannah kahataini. Wa asyara sallallahu alaihi wasallam dengan jari wusta dan sababa. Jadi sungguh dekat jarak Nabi itu di jannahnya dengan orang yang mengkafal orang yatim tersebut. Wa qaulihi, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, dan barang siapa yang membaca huruf
di dalam kitab Allah itu, maksudnya Al-Qur'an, falahu hasanah, maka bagi dia mendapatkan sebuah pahala. Al-hadis. Wa minal hawafizin nabawiyatil madiyah, dan dari motivasi nabi yang berbentuk madiyah ini adalah contohnya seperti bahwasanya Rasulullah SAW itu i'ta'uhu al-mu'allafati qulubuhum min sabi Hunain, memberikan harta untuk menyatukan hati mereka seperti di perang Hunain. Fa'an Rafi ibni Khadij radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tal mu'allafati qulubuhum min sabi Hunain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anak-anak Hunain itu untuk melekatkan hati mereka, likulli rajulin minhum mi'atu minal hibil, memberikan setiap laki-laki di antara mereka itu 100 ekor onta. Itu. Kemudian yang ketiga, salisan, ahammiyatuha li halaqatil Qur'an. Urgensi atau pentingnya awamilut tahfiz ini dalam halaqah Al-Qur'an. Bahwasanya awamilut tahfiz ini tujuannya besar dan perjalanannya panjang. Dan ini adalah kalamullah azza wa jalla. Ini enggak paham nanti qad yas'abu iqbal alaihi ba'dun nufus. Ila bisababihi. Terkadang sebagian orang itu atau sebagian jiwa itu merasa sulit untuk menghadap. Iqbal itu kan menghadap atau menerima alaihi kepada kalamullah. Jadi sebagian orang itu kadang ada yang sulit, merasa tidak mudah untuk dengan rela sukarela menghafal atau menghadap kepada Al-Qur'an. La bisababihi, bukan karena Al-Qur'annya, bukan. Al-Qur'an miliknya. Kalla wa hasya, tidak mungkin karena Al-Qur'annya. Kenapa? Wa huwal ladzi yassarahul maula lidzikri. Karena Al-Qur'an sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk diingat atau dihafal. Terus bal bisa babi mafi tilkan nufus min syawaibi, akan tetapi sebabnya dia tuh sulit untuk menerima Al-Quran tadi itu bukan karena Qurannya, tetapi karena kecacatan yang ada dalam diri mereka. Itu kurang lebihnya seperti itu. Walidha kana labudda minal inayati bi ba'dil hawafizil munasyitati allati tajzibu tilkan nufus, yang harus apa ini maksudnya? Dan kita harus peduli dengan inayah, peduli tak? Inayah ya, perhatian atau peduli. Perhatian terhadap sebagian motivasi untuk membangkitkan dan menarik tilkan nufus, menarik jiwa itu kepada maya dinil khair, kepada lapangan-lapangan kebaikan dan halaqatul Quran. Wa takhlisuha minasyawaibi wal aqdar, dan melepaskan kecacatan itu dari melepaskan jiwa itu. Dan melepaskan jiwa itu dari sebuah kecacatan wal aqdar. Aqdar enggak ketemu di ini. Noda. Wa takhlisuha minasyawaibi wal aqdar, dan melepaskan jiwa itu dari kecacatan dan noda kotor yang ada dalam hatinya. Lanjut ke bawahnya. Wali hadhil inayah athara ijabiyati adidati la'alla min abraziha, beberapa hal-hal yang efek yang nampak dalam beberapa hal yang walihada inayah, dan ini bentuk perhatian dan efek yang nampak di dalamnya. Perhatian terhadap awamilut tahfiz ini memiliki asarun ijabiyatun, efek positif, efek yang positif.
Adidah beragam, efek positifnya itu banyak. La'alla min abroziha, di antara yang paling nampak adalah, di antara yang paling nampak adalah yang pertama tawsiqus silah, yaitu menguatkan hubungan dan menjaga kekuatan kehadiran dan kelekatan kepada jemaah tersebut, perkumpulan. Halaqah maksudnya bil majmu'ah. Kemudian yang kedua, ziyadatul intajiyah kaifan wa kaman, menambah pencapaian baik itu berbentuk kuantitas ataupun kualitas. Kemudian yang ketiga, bina'u syakhsiyah al-fu'alatu fa'alah. Bina'u syakhsiyatil fu'alati al-wathiqati, yaitu membentuk kepribadian yang optimis dan percaya diri. Itu yang ketiga kurang lebihnya. Kemudian yang keempat adalah adanya refresh untuk jiwa dari kejenuhan seperti karihlat wal musabaqat ataupun perlombaan, dan menghilangkan tumpukan pikiran di dalam hati, dari hati. Itu kurang lebihnya. Kemudian lanjut ke pembahasan setelahnya. Al-mabahatsu tsani awamilut tahfiz al-ma'nawiyah fil halqati qur'aniyati. Motivasi maknawi yang moral di dalam halaqah Al-Qur'an, halaqatul Qur'an. Yang pertama ta'rifuha, pengertiannya, hiya allati takhatabu aqlut talibi wa qal tukhatibu aqlut talibi wa qalbihi wa wajadanihi wa wijdanahu. Pengertiannya adalah kurang lebihnya faktor yang mengajak santri itu untuk berpikir. Itu pengertian dari at-tahfiz al-ma'nawi. Kemudian pentingnya, yang kedua pentingnya ahamiyatuha, innal hawafizal ma'nawiyata hiya, sesungguhnya motivasi yang berbentuk moral ini adalah min akhosil asbabil musa'adati ala taulidil ba'ithuzati, sebab khusus, sebab penting yang membantu untuk melahirkan al-ba'itsuzati, motivasi di dalam diri lada talib, yang dimiliki oleh talib tersebut, liiqbali alal Qur'an, untuk menerima Al-Qur'an ini, wa ala taulidil habbi wal haibati lahu fi nafsi, dan untuk melahirkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Wa qad fitana ulama'ul muslimin ka Ibnu Jama'ah, dan sungguh cerdas ulama muslim itu seperti Ibnu Jama'ah wa ghairahu. Wa'tibaru anna min ahammi wajibatil muallimi tijahu tilmizahu. Tujahatilmizihi. Wa'tibaru, bahwasanya mereka itu pernyataan mereka ya, para ulama, bahwasanya pentingnya kewajiban-kewajiban, di antara kewajiban-kewajiban muallim itu tuh melihat kecenderungan terhadap santrinya. Iya, Waktu baru para ulama kaum muslimin menganggap atau mengkategorikan anna, bahwasanya min ahammi wajibatil muallim, di antara kewajiban muallim yang paling penting, tujahatil midhi, terhadap muridnya, adalah ayyuraghibahu fi ilmi, ayyuraghibahu fil ilmi wa talabahu fi aktsaril awqat, menyemangati, meminta, mendorong kepada
mendorong untuk menyemangati thalib itu untuk mencari ilmu lebih banyak lagi gitu maksudnya. Ya paham ya? Bizikri dengan menyebutkan, dengan mengingatkan dan menyebutkan ma'adallahu ta'ala lil ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tuh menyiapkan kepada ulama min manazil karomat, kepada kedudukan-kedudukan yang mulia, wa annahum, dan bahwasanya mereka itu warasatul anbiya, bahwasanya mereka itu sebagai pewaris nabi, wa ala manabiri min nur, dan mereka itu kelak akan dinaikkan di atas mimbar yang cahaya, mimbar yang terbuat dari cahaya, yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Yaghbituhumnya udah iri. Yang membuat nabi, para nabi itu dan syuhada iri terhadap mereka. Gitu. Au nahidzalik, ataupun sebagainya yang telah dijelaskan tentang bab keutamaan ilmu ulama dari ayat-ayat ataupun akhbar dan athar. Kemudian yang ketiga, salisan min jumlatil hawafizil ma'nawiyati, dari macam-macam bentuk hawafizil ma'nawiyati, motivasi yang berbentuk moral ini. Yang pertama adalah bayanu manzilati wa qadasati kitabullahi azza wa jalla litalibin, menjelaskan manzilah, kedudukan, wa qadasatul kitabullahi litalib, kesucian kitab Allah ini kepada santrinya. Bahwasanya apa? Bahwasanya fahuwa kalamullah al-haq, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Kemudian wala yamassuhu ilal mutahharun, dan tidaklah Al-Qur'an ini dipegang kecuali pada orang-orang yang telah bersuci gitu. Wa huwan nurul mubin, dan Al-Qur'an ini adalah cahaya yang jelas. Wa syafi'ul musyaffa, yang dapat memberikan syafaat. Wal qaidu ilal jannah, dan yang dapat memimpin kepada untuk masuk ke dalam jannah. Man qara'a minhu harfan falahu bihi hasanah, dan barang siapa yang membaca Al-Quran tersebut harfan falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Ila sab'amiatin di'fin, atau kelipatannya lebih dari itu 700 kali lipat gitu. 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Asimin ini suci, nggak ada kecacatan. Wal asimin. Mana sih? Wal asimu. Wal asimu minad dhalal liman tamassaka bi, dia akan menjaga dari kesesatan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Dia akan menjaga dari kesesatan siapa saja yang memegangnya, bagi orang yang memegangnya gitu. Kama yanbaghi at-tatruku ila fadaili ba'di surati ba'di suwari wal ayat wa khasaisiha, dan mengarahkan seperti mengarahkan kepada sebagian kepada fadilah, keutamaan sebagian surat, ayat dan kekhususannya, kayak surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Yasin, dan ayat kursi ataupun yang lainnya. Kulliha hawafizu ma'nawiyati tajzibul qulub ilal Qur'an. Motivasi bentuk moral ini menarik hati untuk kepada Al-Qur'an. Wa tahabbibut talib bi surati wa ayatil mubarak, dan menjadikan talib itu cinta kepada surat yang di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang berkah, yang mubarak. Kemudian yang idahu fadli hafizil Qur'anil Karim, hafizil Qur'anil Karim al-amali bihi, menjelaskan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Qur'an ini dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Wa manzilatuhu indallah yaumal qiyamah, dan kedudukan mereka
kedudukan orang yang menghafal Quran ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil qiyamah kelak. Wa manzilatu walidayhi, dan kedudukan kedua orang tuanya. Wa annahu ahaqqun nas bil imamah, dan sesungguhnya orang yang hafid ini orang yang paling berhak dalam memimpin. Wa min ahlillah wa khassatihi, dan dari keluarga Allah, dan dia termasuk menjadi keluarga Allah, dan wa khassah. Apa khassah maksudnya? Orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Wa anna muallimahu wa muta'allimahu huma min khairil bashar, dan bahwasanya sesungguhnya muallim dan muta'allim itu tuh yang mengajarkan ataupun yang diajarkan itu adalah sebaik-baik manusia. Kemudian yang jim, lanjut. At-tahdhiru min syanil Qur'anil Karim, memberikan peringatan ketika jikalau dia tuh melupakan Al-Qur'an. Wa minal jazai wa minal jazail mutarattibi ala man nasiya syai'an minhu ba'da hifzihi, dan memberikan balasan kepada siapa saja yang dia tuh melupakan Al-Qur'an setelah dia tuh menghafalkannya. Wa tanbih, dan menambahkan kewajiban wa tanbihu ila wujubi ma'a mu'ahadatihi, dan menambahkan bahwasanya untuk untuk wajib pada mereka itu untuk berpegang teguh kepada hafalannya itu. Wa huwa hafizul ma'nawi azim, bahwasanya ini adalah bentuk dari motivasi yang bersifat moral yang besar ya. Wa in kana bi surati tarhib, karena ini adalah bentuk dari ancaman, bukan bentuk dari motivasi. Dan efek dari ancaman ini besar, seperti muncul rasa takut terhadap iqabnya Allah Subhanahu wa taala, wa itqa'u lisuhtihi, takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dal, at-tatruku ila qasasil Qur'an Al-Qur'ani, mengetuk hati santri untuk membaca kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dimna uslubit tafsir fil halqati, mencangkup metode tafsir di dalam halaqah. Wa kadzalika ayatul i'jaz zul ilmi wal balaghi wal lughawi. Enggak paham ya tapi ayatul i'jaz apa? Lanjut langsung ke yang ayat, dan ayat tentang penciptaan kehidupan dan dibangkitkannya, wal ba'ts wan nusyur, dan akan dibangkitkannya di padang mahsyar ya. Wa kullu ma yad'u ila tadabburi wa tafakkur, yang pokoknya semua yang mengajak kepada tadabbur dan tafakkur, untuk berfikir, wa yaftahu zihnat talibi wa qalbahu ala azimi suni Allah wa ibda'ihi, yang dan membuka pikiran santri itu, anak ya murid, dan hatinya untuk melihat bahwasanya penciptaan Allah itu besar, untuk melihat besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Dan merasakan, dan mereka itu merasa biqadasati Quran wa syumulihi, dan mereka merasakan kesucian Al-Qur'an secara sempurna. Yang at-tarkizu ala ahdathi siratin nabawiyati, fokus pada peristiwa perjalanan kehidupan Nabi. Wa ta'rifu talib bin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu paham tentang nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khilali ayatil Qur'anil Karim, melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang allati tahaddatsat an jihadihi, yang berbicara tentang jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghazawatihi, dan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'watuhu li Quraisyin wa marahiliha, dan
dakwahnya Rasulullah terhadap orang-orang Quraisy dan fase-fasenya dan marhala-marhala Rasulullah SAW yang baik di Mekah ataupun Madinah itu. Wasabrihi alal adza, dan sabarnya Nabi terhadap gangguan-gangguan kayak gangguan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Summa hijratihi ilal Madinah, kemudian hijrahnya Nabi ke Madinah Munawwarah wa ta'sisihi al-mujtama'i al-jadidi, dan membangun masyarakat yang baru, perkumpulan yang baru. Kemudian yang istikhdamu asalibir rafqi wallini, yaitu menggunakan metode kasih sayang dan kelembutan di pertemuan sebelum pertemuan sekolah, di pertemuan sekolah. Tuh. Min kibalil mudarris itu dari pihak dari pihak guru, sekolah. Dari pihak guru. Pihak guru. Dari pihak guru. Khusus untuk pemula, muallim itu tuh harus menunjukkan rasa rendah hati, ya. Jangan menampakkan kesombongan. Kemudian wamin dimnatil kal asalibil marghubah, dan yang mencakup terhadap metode marghubah ini metode motivasi. Yang pertama adalah uslubul waddi wa tawaddu'i minal muallimi litulabihi, yaitu metode keramahan dan menempatkan muallim kepada kepada murid-muridnya apa ini maksudnya terhadap keramahan tersebut. Terus cinta dan rendah hati yang pertama. Yang kedua uslubul hiwaril maftuh, metode bincang-bincang yang terbuka, liqa maftuh, seperti yang diadakan oleh Ustadz di masjid kemarin. Kemudian yang ketiga uslubul tsana'i, yaitu metode pujian gitu ya, kepada metode pujian untuk orang yang memiliki akhlak yang bagus ini, ataupun yang melaksanakan kewajiban di dalam menghafal dan murojaah. Gitu. Lanjut yang keempat, uslubut tasji' tanafusi, memotivasi, metode motivasi untuk saling berlomba, gitu. Kurang lebihnya. Untuk saling berlomba-lomba. Yang kelima, uslubut tasji' ut-ta'awuni wal musyarakati bainat tulab, memotivasi, metode untuk memotivasi santri itu untuk saling menolong dan bekerja sama antara mereka. Dan ini metode ini sangat bermanfaat buahnya di dalam pengajaran dan metode berlomba-lomba ini munafisah. Minggunya nggak artiin, paham. Terus yang keenam, yang kelima itu motivasi untuk saling menolong dan kerjasama di antara santri. Bisa dibuat halaqah, misalkan sesekali dibagi 5-5, kemudian nanti dalam halaqah yang kecil-kecil itu saling murojaah atau ya saling mensupport lah intinya. Terus kemudian yang keenam, uslubul iqa bil ma'nawi aidan. Kemudian yang keenam ini menggunakan metode hukuman maknawi lagi. Ini adalah motivasi yang penting, bisyartin, dengan syarat ayyakuna bil itabi, tidak menggunakan celaan terhadap murid tersebut. Boleh mengasih hukuman, akan tapi jangan sampai mencela. Ya, kebalik mana? Oh, kebalik pula. Ini kan ayyakuna bukan Allah yakuna. Ayyakuna bil atabi awit ta'nif. Boleh dicela. Oh, boleh dicela. Boleh dicela. Tapi kan ada catatannya, alladzi la yajrahu kibriya at-talib. Boleh dicela. Yang tidak menodai kehormatan santri, kehormatan murid. Dicela enggak apa-apa, yang penting tidak menodai kehormatannya. Kita kop orang ada ujian. Itu kan celaan tapi tidak menodai kehormatan dia. Apa maksudnya ya? Nah,
Kalau menodai kehormatan itu kan Yakub ini orangnya emang kusat tenan. Misalkan gitu. Kenapa? Oh, atau Yahya misalkan kan ya. Yahya orang ujian. Kapan ujian misalkan gitu. Yang penting jangan sampai menodai kehormatan. Berarti boleh mencela, akan tapi tidak boleh, jangan sampai menodai kehormatan orang tersebut, santri tersebut. Atau ada dua catatannya, la yajrahu kibriya at-talib au yulhiqa bihi al-ihana, atau meremehkan, Yakub kian wonge dedel tenan misalkan gitu. Tapi di hadapan teman-temannya itu kan merendahkan. Jangan dinyela nggak apa-apa, tapi celaannya itu celaan yang membangun, bukan celaan yang menodai kehormatan atau sampai merendahkan dia. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Terus Zal tauzi'u ba'dal miham al-basita ba'dal mihamil basitati ala tulab, membagi sebagian tugas-tugas kepada santri yang berkaitan dengan kebiasaan di dalam halaqah Al-Quran. Itu kurang lebihnya. Wa minal amsilati ala tilkal miham, dan contoh-contoh dari tugas-tugas tersebut yaitu adalah ikhtisasul ba'di bitawzi'il masahif fi, yaitu mengkhususkan kepada tulab itu untuk mengkhususkan mushaf ya. Sebagian santri mengkhususkan sebagian santri dengan membagi mushaf untuk membagi mushaf. Untuk membagi mushaf. Nah, bisa jadi mungkin model halakohnya mushafnya dibagi, atau pas awal halakoh mushafnya dikumpulkan semua. Nah, setelah selesai baru dibagi. Nah, pembagian itu dipilih satu orang, nih kamu bagi, misalkan. Al-maham al-basithah itu kan tugas-tugas sederhana. Membagi mushaf kan tugas sederhana, tinggal dibagi aja. Terus kemudian yang kedua, musa'adatul muallimi fi amaliyatil muraja'ah. Muallim itu membantu di dalam kegiatan murajaah santri. Ya, kebalik. Oh, kebalik. Meminta sebagian santri untuk membantu ustadz dalam praktek murajaah. Minta santri. Ini kan tugas yang diberikan kepada santri. Terus yang ketiga, enggak paham tadi mutaba'atu ba'dil mutaakhirin, mencatat teman-teman yang telat. Nanti kalau kalau yang telat datang ingatkan saya, kalau enggak nanti yang telat dicatat ya, misalkan gitu. Atau yang pada tidur nanti dicatat orang-orangnya, misalkan gitu. Terus yang keempat, tafaqqudul ghaibin, meminimalisir, menghilangkan kegaiban. Tafakud memeriksa kegaiban santri. Siapa yang gaib diperiksa gitu. Kayak misalnya Amri gaib terus dibilangi sama Pak Hanafi gitu. Ya itu pokoknya. Kemudian yang kelima, al-israfu alal halqati hina ghiyabil muallim li ba'dil waqti, memuliakan halaqah itu ketika muallim enggak ada, ketika muallim itu izin di sebagian waktu gitu kan. Jadi intinya mengisi waktu kosong lah dengan sebaik mungkin. Bukan, al-isyraf alal halqah itu meminta sebagian santri untuk menggantikan musyrif, mengampu halaqah ketika mu'alim gaib, tidak hadir karena ada uzur atau apa. Salah semua, intinya salah.
Bacanya sama Amri ya? Oh enggak. Terus yang ha? Yang ha al-mu'akhah. Yang ha ini masih masuk dari contoh-contoh hafizul ma'nawi ini, yaitu mempersaudarakan. Ini termasuk motivasi maknawi yang penting, mempersaudarakan. Langsung yang ketok. Soalnya mempersaudarakan ini kan untuk melekatkan hati antara bainatulab di dalam halaqah itu. Yang tok az-ziyaratul ammah wal khosoh min kibalil muallim. Tadi min kibali itu apa? Ziarah khusus dari muallim kepada santrinya. Ya. Kayak seperti ziyaratul marid minhum, kayak ziarah mengunjungi santri yang sakit di antara mereka gitu kan. Terus diberikan hadiah yang tepat gitu kan pada santri itu. Nah, lanjut. Berarti ada berapa hawafiz ma'nawiyah total? Ada 9. Ada 9 ya. Semuanya ada 9. Terus 9-9-nya nanti keluar kalau pas ada ujian. Terus sampai madiyah ya antum ya? Nah, Ya, selesaikan sekalian. Al-Mumbahatsus Tsalits. Pembahasan yang ketiga, awamilut tahfizul al-madiyah fi halqatil Quran. Motivasi yang bersifat materi di dalam halaqah. Maksud dari motivasi materi ini al-malmusatul musyahadatu min qibalit thalib. Dorongan motivasi yang dapat disaksikan oleh santri gitu kan. Gitu. Ya. Dorongan motivasi yang disaksikan oleh santri gitu kan. Jadi kita harus motivasi mereka itu ketika ada mereka gitu. Jadi kalau nggak ada mereka, kalian memotivasi siapa gitu kan? Motivasi diri sendiri. Iya. Dan memiliki efek langsung ya. Kayak memberikan hadiah yang kontan yang langsung gitu, dan memberikan mukafaah maliyah, memberikan hadiah mukafaah lah. Mukafaah ini ya hadiah duit lah, dikasih duit. Ya. Ya maknawi juga langsung terasa. Cuma bedanya kalau maknawi sama madi kan, kalau madi itu bisa dilihat, Nggak nampak karena dia materi kan. Tapi kalau maknawi dia kan moral, nggak bisa diindra, dia masuknya langsung ke dalam pikiran atau ke dalam hati, terasa oleh jiwa. Terus yang ini nggak paham, yang tunasibul aksi tentang iman-imanan nih. Lanjut ya. Tazdadu ahammiyatu hadhil hawafiz al-madiyah. Kepentingan insentif material ini atau dorongan material ini, dia semakin penting setiap kali tadanna menurun mustawan nadaj al-imani, level kematangan iman atau kedewasaan iman. Nah, setiap kali keimanan seseorang itu drop, turun, wal fikri, dan kedewasaannya juga semakin rendah, maka hawafiz madiyah ini akan semakin dibutuhkan. Makanya kan paragraf berikutnya, wa taqilu ahammiyatu hadhil hawafiz al madiyah kullama martaqal muslim fi maratibil iman wa ma'arijil ihsan. Kalau seorang muslim itu keimanannya semakin meningkat, semakin tinggi, semakin baik, maka hawafiz madiyah ini juga urgensinya akan semakin rendah. Karena madi ini sifatnya hanya sekunder saja. Sekunder, caki kok dimotivasi pakai hadis, orang mari-mari dikasih motivasi orang tuanya, nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota yang begitu mulia dan berharga, kok masih tidak dan semangat ya. Berarti pakai alternatif hawafiz madiyah. Siapa yang bulan ini mampu menyetorkan minimal 5 juz, nanti
dapat tiket gratis jalan-jalan ke Bondo misalkan. Misalkan seperti itu. Jadi ini maksud dari subjudul ini itu ini Hafiz Madiyah itu jangan terlalu banyak dilihat penggunaannya dilihat dari tingkat itu tadi, kedewasaan dan keimanan. Kalau anggota halaqah itu sudah soleh-soleh semua, tidak terlalu butuh banyak motivasi yang sifatnya material, ya tidak usah terlalu sering ngasih motivasi material, karena nanti ada efek buruknya. Nanti sore bahas sama Lukman insyaallah. Terus yang sanian ya, sanian langsung nggak apa-apa. Yang kedua, dari macam-macam motivasi yang bersifat materi di dalam halaqah ini. Yang pertama adalah sarfu mukafaati maliyah syahriyah atau dauriyah. Memberikan harta kepada santri itu baik berupa syahriyah atau dauriyah. Dauriyah semester. Enggak. Oh enggak. Syahriyah itu bulanan, dauriyah itu dia diberikan secara Terus-menerus. Ya berulang, tapi dengan durasi waktu yang tidak harus bulanan, bisa mungkin pekanan atau mungkin standarnya standar pencapaian. Ya, setiap kali kamu mampu ujian 5 juz satu majelis atau kelipatannya, maka kamu dapat apa gitu misalkan, kebab atau apa gitu misalkan kan. Ya contoh saja. Dengan tadi sarfu mukaf amaliyah syahriyah uduriyah li talibil Qur'anil Karim tunasibu ijtihadihi, yang disesuaikan dengan kesungguhan dia. Dan watus'iruhu bil ihtimam, dan mereka tuh merasa diperhatiin. Iya. Ya. Menjadikan santri merasa diperhatikan. Kemudian yang tapi kalau nggak dikasih hadiah jangan merasa tidak diperhatikan ya. Bahaya. Yang la mani'a min wujudi i'anati syakhsiyati lima yahtajuha minat tulab. Dan boleh juga, la mani'a ini boleh juga ada bantuan pribadi kepada santri itu kepada santri yang membutuhkan gitu. Kemudian gitu. Kemudian yang jim al jawaizu dauriyah awil fauriyah, hadiah yang mana sifatnya itu rutin atau seketika. Ya, seketika. Fauriyah itu spontan, hadiah spontan. Pagi-pagi misalkan buka halaqah, ya siapa yang tadi sebelum subuh sudah murojaah minimal 1 juz. Ada 5 orang yang angkat tangan. Oke, masing-masing dapat 5.000 rupiah. Itu banyak loh 5.000 itu. Saya dulu sama Syekh Yusuf ya. Yusuf itu kalau ada tarkib gitu ditanyakan satu kelas. Mani arif tarkib hadhil kalimah. Kalau ada yang bisa jawab, suruh maju kasih hadiah. Berapa hadiahnya? 1.000 perak. Iya, 1.000 rupiah. Tapi itu jadi di kelas ya jadi jos gitu. Padahal hadiahnya cuma 1.000, tapi kan bukan di 1.000 rupiahnya. Bukan di 1.000 rupiahnya letak ininya. Nah, tapi berhasil menjawab pertanyaan Syekh. Bukan di 1.000 rupiah, 1.000 rupiah kalau kita lihat dari sisi nilainya ya buat beli tahu wali aja dapat berapa biji kan. Terus lanjut. Kemudian lanjut wa min suwari hadhil hawafiz ad-dawriyati awil fawriyati al-mubasyarah, dan gambaran contoh dari motivasi yang rutin. Contoh dari ini hafizul dawriyah ini yang rutin ataupun yang kontan seketika itu. Yang pertama adalah ihda'u au i'aratu syariatil islami binau'iha,
yaitu kayak memberikan, menghadiahkan atau meminjamkan rekaman Islam kayak kaset ataupun video gitu. Dan kaset itu tuh disesuaikan prioritas sesuai dengan tingkatan mereka, prioritas mereka. Itulah. Fa asyratatun dengan syarat fa asyritatu khatmil Qur'anil Karimi kamilan bi aswatil qurra al mutkinin minal qadami awil muasirin. Jadi meminjamkan atau menghadiahkan kaset-kaset itu harus ada skala prioritasnya. Ya pertama yang diberikan ya harusnya adalah kaset-kaset murattal para masyayikh yang mutkin hafalannya, baik para masyayikh yang kidami yang lama atau muasirin yang baru. Sekarang yang baru. Gitu. Terus langsung yakhtaru ya. Nah, dan memilih dan memilihkan pada santri itu dan memilihkan santri dari meminjamkan video yang tepat dan sesuai dengan mustawa mereka, tingkatan mereka untuk meminjamkan film-film Islami dan alamiah, alamiah, yang ilmiah. Tuh. Dan wa haflati tahfidzul Qur'anil Karim al-khotamiyah, al-khotam. Dan memberikan haflah mengadakan syukuran kalau ada yang hatam gitu. Nah, aflam Islamiyah wal ilmiah ini penting ya. Jadi kalau nanti ada yang bertugas di lembaga pendidikan utamanya anak-anak SD, SMP atau SMA, itu harusnya di komputer kantor atau di harddisk pribadi itu ada koleksi film-film Islam, Umar bin Khattab misalkan, atau musalsal Al-Ashrul Mubasysyaruna bil Jannah misalkan, atau musalsal Hasan Husain misalkan, atau sekedar kartun-kartun kisah Nabi. Itu kan banyak animasi kisah Nabi gitu. Kalau tingkatannya anak-anak kan gitu, atau kisah Nabi Yusuf itu yang sampai berapa 30 sekian itu episode itu juga bisa untuk nanti anak-anak tingkat SMA. Atau Ashabul Kahfi, kalau udah gede-gede ya koleksinya ILC misalkan atau apa gitu. Jangan hanya Hollywood, apalagi Bollywood, acak-acak. Tuh. Terus yang kedua, memberikan atau meminjamkan kitab-kitab yang bermanfaat, yang tepat sesuai dengan tingkatan santri itu. Anak SD pinjami Rohikul Maktum bahasa Arab, itu namanya nggak tepat. Anak SD, anak SMP pinjami komik Al-Fatih, nah itu cocok. Kamu kalau bulan ini selesai ujian satu majelis juz 30, Ustadz punya Ustadz punya komik bagus Al-Fatih nih, nanti kamu bisa pinjami. Apa? Hah? Kenapa? Iya, pinjami nggak apa-apa, nggak masalah. Mahal kok. Nggak apa-apa. Itu kan yang lengkap 4 apa 5 itu kan berapa? Harganya sampai 500 atau 600. Antum nggak iman ngasih hadiah harga segitu. Ya kalau nggak iman nggak apa-apa sih. Kalau nggak iman nggak apa-apa sih. Fotokopiannya. Ya, komik fotokopian yang nggak asik dah ya. Terus kemudian yang ketiga, ta'liqu lauhati syarfi fil masjid, menggantungkan papan prestasi hasil pencapaian santri di masjid atau di dalam halaqah. Gitu. Yang keempat, ijra'u muqabalati khosoh fi majalati dauriyah,
itu mengadakan pertemuan khusus, baik itu di masjid ataupun di markas, yang dimana dengan pertemuan tersebut itu thalib itu dapat bertanya sesuatu yang mau ditanyakan dia kepada mu'alim itu. Kalau saya memahami yang poin 4 ini malah gini, santri yang berprestasi diwawancara, dijadikan narasumber, terus dimasukkan ke majalah dauriyah. Majalah dauriyah itu apa? Majalah rutin, ya majalah pondok misalkan, atau majalah sekolah. Mungkin sekolah menerbitkan majalah. Nah, salah satu artikel yang dimuat di situ adalah wawancara dengan santri yang berprestasi atau siswa yang berprestasi. Gitu. Kalau saya anunya gini, atau mungkin misalkan sekolah atau lembaga pendidikan itu punya podcast misalkan. Nah, salah satu di antara narasumber podcast adalah santri yang berprestasi di semester itu atau di bulan itu misalnya. Intinya itu supaya dia merasa diberikan apresiasi dan yang lain melihat, keren ya kalau bisa kayak gitu. Keren ya kalau bisa kayak gitu kan gitu. Terus yang kelima, tasjilu namaziju min tilawati tulabi al-mutkini fi ba'dil baramijil qur'aniyati fil izaati wat tilfas, pokoknya TV nih ya, mengupload sampel bacaan santri yang mutkin di dalam acara-acara yang penting. Itu kurang lebihnya. Tasjil, kalau saya sih nyetel contoh-contoh bacaan santri yang mungkin dalam acara-acara Qur'ani, misalkan ada hataman, ada apa gitu kan, ada wisuda gitu kan, fil idha'ah wa televisiun, dalam media apapun lah, TV dan lain sebagainya. Jadi direkam kemudian disetel. Masya Allah ya, kakak kelas saya bacaannya keren sekali ya. Sehingga termotivasi. Terus yang keenam, ikhtiyarul mutkin min tulab liyaftatiha bil Quran fi ba'dil haflat. Ya. Memilih santri yang mutkin dalam membuka sebagian acara gitu. Nunjuk amri kan buat buka acara, pengajian intensif itu kan, ditunjuk siapa yang bacaannya baik atau yang hafalannya sudah selesai misalkan, ada acara apa di antara contohnya. Terus yang dal al-imtihanat, yang nomor 7 oh iya ding. Yang 7, iqamatu hafli takrim liman atamma hifdzul Qur'anil Karim kamilan. Nah, mengadakan haflah untuk siapa saja yang telah menyelesaikan Al-Qur'an ini, menghatamkan Al-Qur'an secara sempurna. Tuh. Tapi tetap sebelum diadakan perlu untuk menggali dan bertanya kepada santri yang berkaitan, apakah dia bersedia atau tidak. Bisa jadi kan mungkin dia enggak usah lah Tat, saya Tat enggak masalah, enggak apa-apa, misalkan gitu. Atau malah mungkin sebagian ada yang jangan Tat, saya enggak mau Tat, kayak gitu Tat, udah biar selesai aja, yang jadi saksi biar asatid dan teman-teman saja, tidak usah sampai di upload, tidak usah sampai di streaming kan, misalkan hanya seperti itu ya sudah, enggak masalah, tidak perlu dipaksa, enggak masalah. Nanti kalau dipaksa malah udah streaming, malah bolak-balik kan, malah malu bagi dia dan malu bagi lembaga. Terus yang dal al-imtihanatu dauriyah allati yajriha al-muallim fi halqah. Yaitu muallim ini mengadakan ujian rutin di dalam halaqah. Ya. Yang dari itu intinya. Yang al-musabaqatul qur'aniyati bainat tullab bi mukhtalifi mustawiyatiha
mengadakan lomba Al-Quran kepada santri dengan tingkatan yang berbeda. Dengan beragam tingkatannya. Dengan beragam tingkatannya. Dengan Mungkin beragam. Adakan musabaqah. Ya semester ini kita ada musabaqah 10 juz sama 20 juz misalkan. Semester 2 wajib ikut yang 10, semester 4 wajib ikut yang 20. Pemenangnya nanti dapat ini. Nanti yang nilainya paling rendah 2 dari bawah nanti jadi bagian pasca misalkan. Nah, ini sudah. Terus dan begitu juga dengan lomba-lomba ilmiah ataupun sakofa gitu ya. Kemudian yang wow al-qiyamu birihlati wa ziyarati, mengadakan rihlah dan ziarah, baik itu li ashkhos secara individu, baik itu individu lil ashkhos kepada orang, kepada orang kayak ulama gitu, ataupun tempat-tempat kayak masjid ataupun maksudnya ini pabrik percetakan buku gitu maksudnya. Kemudian yang zain al-ansyitatu ar-riyadhiyah, ya mengadakan kegiatan riyadhah fisik ya untuk menyehatkan kayak berenang ataupun yang lainnya, lari itu kan, maraton ataupun yang lainnya. Kemudian yang takwinu firqatin nasyid al-islami min tullabil halqah. Apa itu? Membentuk grup nasyid. Ya. Membentuk grup nasyid islami dari para santri gitu. Yang kayak gini kan kalau udah pada bosan, ada yang ngantuk, ada yang tidur, itu harusnya ayo siapa nasyid satu orang Fatih kan? Yang biasa nasyid siapa? Wahyudin misalkan, enggak masalah. Ya Din Nasyidin kan. Man ana itu enggak apa-apa. Lesti. Malah Lesti. Iya betul loh. Saya beberapa kali ikut daurah sama Syekh itu gitu. Syekhnya minta ya nastari walan nasyid. Di peserta daurah yang disuruh untuk nasyid. Kayak Ibnu Abbas kan dalam Ta'limun Ta'lim kan sebagian yang sedang kita pelajari kan gitu kan. Kalau mulai jenuh dalam belajar daris itu kan, kemudian beliau minta untuk didatangkan syair-syair kan, Diwanus Syu'ara, membaca syair-syair kan gitu. Ya sekedar nasihat-nasihat simpel, enggak perlu dibikin sendiri, enggak masalah, pakai nasihatnya orang gitu kan. Duri putih. Alah duri putih. Duri putih ya enggak apa-apa. Atau apa namanya itu? Cah angon apa? Leri-leri enggak masalah. Nah, kalau Wahyudin nyanyi lirik apa? Nasyid lirik-lirik enggak bisa ya kayaknya. Terus lanjut, kemudian yang pembahasan terakhir bagi saya. Yang ke-9. Azayul muwahhadut litalibi wa talabatil halqa hafizu jayyid aidan. Apa ini? Yaitu ya berhiaslah santri dan baik santri putra atau putri itu berseragam ya, seragam satu seragam gitu. Iya, zayul muhad itu seragam. Satu seragam. Itu. Itu. Gimana? Kelas. Ya, sudah. Jadi, hawafiz maknawi ada berapa? Hafiz maknawi ada 9 sama kayak yang 9. Jadi maknawi 9, madi 9 juga. 9 juga. Nanti akan keluar di ujian insyaallah. Fadhal Ibnu ditutup.
Ngam hakadha minni. Syukran ala husni timamikum. Idza wajadtum minni al-akhta wa naqais samihuni 'alaiha. Ngam. Wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fahri, Farhan, Siddiq, Lintang, Rashid, Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Subhan, Gozi, Ayudin, Yahya, Yoga, Zaki. Awamilut tahfiz, faktor-faktor pendorong. Hafiz itu motivasi, kalau hawafiz saya buka di kamus itu diterjemahkan dengan insentif. Insentif itu ya kumpulan motivasi. Biasanya kan kalau disebut insentif kan ada duit, tambahan fee. Ya intinya kan mendorong dan menambahkan motivasi, insentif. Fikumus soal anil awamilit tahfiz. Fadhal. Ya. Tapi dari buat dana hiji, buat dana hiji. Halaman 104 Paragraf halaman 104 dal yang mana? Oh, takshifu lit-talibi hasilatahul ilmiyah wan nataij allati wasala ilaiha fit ta'allum. Karena dengan mengadakan ujian-ujian ini nanti akan mampu menyingkap atau mengungkap hasil apa sih bahasanya itu? Hasil akademik santri atau murid dan pencapaian-pencapaian yang berhasil dia raih dalam belajar. Yang penting itu tadi seperti yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai ujian itu nanti kemudian dijadikan hanya sebagai satu-satunya standar untuk menilai kapasitas murid. Itu kalau perlu ujian itu dibuat beragam, tidak hanya sekedar tulis. Ada ujian lisan, ada ujian praktek. Nah nanti di situ pasti kita akan mendapati bahwa sebagian murid atau sebagian santri itu ada yang ketika ujian tulis dia bagus, tapi ketika ujian lisan dia kelekep, nggak bisa menjelaskan, kan gitu. Ujian lisan kan tidak sebagaimana kalau tulis kan yang penting dia hafal kalimat, dia ini ngerti maksudnya, dia bisa mencatat atau menulis, menjawab. Tapi ketika lisan kan enggak. Coba kamu jelaskan kenapa kok dalam halaqat Qur'aniyah itu antara teori dan praktek dalam hal tajwid harus seimbang. Gitu. Kalau dia enggak paham betul dan tidak penjelasannya itu dia tidak baik, ya nanti beda nilainya dengan teman-teman yang penjelasannya baik. Ada lagi? Ya. Kuwatil huduri wal irtibat bil majmu'ah. Ya. Itu halaman berapa? 96. 96 yang pertama, efek positif dari awamilut tahfiz yang pertama adalah menguatkan hubungan dia dan menjadikan dia senantiasa menjaga atau disiplin untuk hadir dan terikat dengan majmu'ah. Majmu'ah itu maksudnya halaqah. Ketika seseorang itu termotivasi kuat kan dia untuk tidak hadir akan eman-eman, kan gitu.
masa saya tidak datang sih, masa saya nggak hadir sih, ini dia akan yang mana? Beda dengan orang yang alah paling ustadznya nggak ada, nggak apa-apa lah, saya telat aja, nggak pernah dihukum kok. Elon, ya. Halaman berapa? 105. 105. Al-ansyita ar-riyadhiyah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga. Bisyatta anwa'iha, dengan berbagai macam jenis atau macamnya. Renang, maraton, menunggang kuda. Fa inna fiha taqwiyatanil jismi, kegiatan-kegiatan riyadhiyah ini nanti akan menguatkan jasad atau raganya murid. Wamtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa bitakwini fariqil la'ib al-jama'i min tullabil halqah anfusihim, tidak apa-apa, tidak mengapa membentuk kelompok bermain, tim atau klub. Satu angkatan nih, misalkan ada 23, udah kita bagi menjadi 3 tim futsal misalkan. Nah itu tidak apa-apa. Wa tahta isyrafil mu'allim, di bawah bimbingannya mu'allim. Fa huwa mushbi'un li fitratit tifli, yang demikian ini nanti akan mengenyangkan atau memuaskan fitrah anak. Fitrah anak, yang namanya manusia itu kan dia butuh ada gerak badan, olahraga. Wa hafiz lil irtibat bil halaqah, dan motivasi untuk itu tadi terikat semakin erat hubungannya dengan halaqah. Kama anna la'bal jama'i, sebagaimana permainan yang dia butuh berkelompok atau permainan kooperatif ya, indal atfal, pada anak-anak, huwa fi haqiqati, pada hakikatnya adalah tadribun mubakkirun alal hayatil ijtimaiyah, latihan sejak dini untuk hidup secara berkelompok atau bersosial. Anak yang tidak biasa main dengan orang lain, biasa main sendiri, itu nanti ketika gede dan dewasa akan berbeda dengan anak yang dari sejak kecil sudah terbiasa main dengan orang lain atau dengan teman-temannya. Lihat aja, kalau anak itu dari sejak kecil dia terbiasa sendiri terus, nanti ketika besar, kemungkinan besar nanti dia akan menjadi orang yang introvert. Ya sukanya menyendiri, kalau sama orang malah dia nggak nyaman. Walhasil akhirnya nanti ketika dia menjadi guru, ya bukan passionnya dia jadi guru, passionnya dia nanti ya hal-hal yang memang untuk dikerjakan sendiri, desain atau apa yang dia nggak butuh bantuan orang lain, memang dia sendiri. Desain kan dibantuin malah, ngapain sih kamu ngericokin deh, nah, gitu. Itu bagusnya kayak warna gini, ini saya yang desain kok kamu yang gitu kan. Maka kan perkembangan pendidikan hari ini kan ada PAUD, ada TK, itu untuk memfasilitasi orang tua yang tidak bisa memberikan pendidikan bersosial kepada anak-anaknya. Secara khusus, secara umum ya memang siapapun kan butuh untuk berlatih bersosial. Makanya perkembangan pendidikan hari ini sampai ada tingkat pendidikan itu PAUD kan, usia dini. Umur 3 ya, 3 dan 4. Kalau 5 dan 6 kan TK, nanti mulai 7 masuk SD. Ada lagi? Abdul. Ya. 99 huruf wau. Istikhdamu asali birrifqi wallin, menggunakan metode kasih sayang dan lemah lembut. Jangan kasar, jangan kaku, jangan sengak. Tahu sengak enggak? Jangan sengak, jangan apa bahasanya itu?
Kalau ngomong ceplas-ceplos atos itu apa namanya? Jangan ngenges ya dan semacam dan sejenisnya lah. Kecuali memang itu bawaan antum seperti itu. Dan alangkah lebih baik kalau memang bawaannya seperti itu dari sejak awal mengampu halaqah sampaikan kepada murid, kepada santri biar mereka paham. Mohon maaf ya kalau saya nanti di tengah perjalanan membimbing antum kadang mungkin saya ceplas-ceplos. Memang saya orangnya seperti itu. Tidak suka pakai bahasa sindiran. Saya senangnya emang langsung aja. Ora ujian ngopo kowe. Misalkan gitu. Saya bukan orang yang antum kenapa? Ada masalah apa? Saya sukanya kalau memang bawaannya kita seperti itu ya sampaikan di awal enggak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau bisa berlatih belajar bagaimana untuk ini kasih sayang dan lemah lembut. Berarti enggak boleh kasar, boleh dalam porsi yang terukur. Dalam porsi yang terukur. Ketika santri atau murid itu udah disayang, udah dilembut, tapi melakukan kesalahan diulang lagi, kesalahan diulang lagi, dan kesalahannya bukan karena tidak disengaja, bukan karena lalai. Kesalahannya memang disengaja, itu kan berarti butuh ada keras dari kita, tidak lembut terus. Keras dan kasar itu beda ya. Beda lah ya. Gitu. Nah, di antara bentuk kasih sayang dan lembut itu poin 1, al-waddu wat tawadu. Al-hiwar al-maftuh yang kedua, yang ketiga as-sana, rendah hati, kemudian membuka media untuk diskusi dan menyampaikan pendapat gitu. Kalau antum nanti jadi mas'ul tafid atau menduduki posisi apapun yang punya bawahan, antum punya bawahan, struktur antum itu ada di atas, antum punya bawahan. Itu jangan biasakan diri dengan pujian dari bawahan antum. Jangan biasakan dan manjakan diri antum dengan angguk-angguknya para bawahan. Kalau antum jadi atasan, kok bawahan antum tuh selalu ngangguk terus. Disuruh ayo sepakat. Nggih Ustaz. Ya. Kalau tidak ada satupun yang kritis, antum harus introspeksi. Bisa jadi antum terlalu otoriter. Atau antum terlalu mendominasi. Atau tidak pernah membuka peluang untuk orang lain menyampaikan aspirasi dia. Makanya ketika antum menyampaikan satu pendapat langsung disetujui dan disepakati. Jangan jadi atasan yang seperti itu. Loh, tapi kan yang dalam Islam itu kan memang keputusan ditentukan oleh atasan, iya. Tapi jangan menutup peluang bagi bawahan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Paham maksud saya ya? Kan konsep musyawarah dalam Islam itu kan memang semua orang yang hadir boleh menyampaikan pendapat, tapi keputusan akhir dipegang oleh ketua atau pimpinan. Beda dengan konsep demokrasi. Kalau konsep demokrasi kan enggak, musyawarahnya demokrasi, ya ayo vote. Yang dapat vote paling banyak ya berarti pendapat itu yang diambil. Tapi dalam musyawarah konsep Islam beda. Walaupun yang berpendapat A itu 9 dari 10 peserta, tapi kalau ketuanya atau pimpinannya itu punya pandangan yang lain, yang digunakan ya pandangannya si pimpinan. Nah, terus nanti kalau misalkan timbul efek negatif bagaimana Ustaz? Ya itu sudah menjadi tanggung jawabnya pimpinan. Makanya dalam Islam kita diharamkan untuk minta jabatan. Karena jabatan itu berat. Bukan sesuatu yang wah, syukuran yang beli kambing diangkat jadi mudir. Apa sih ini? Diangkat jadi mudir kok malah nyembelih kambing. Antum nanti jangan gitu. Kecuali yang adakan orang lain ya. Kalau yang adakan orang lain itu udah urusan berbeda. Tapi kalau kita, wah aku ini diangkat jadi mudir, ayo syukuran. Memang jadi mudir itu terus tiba-tiba dapat tiket gratis masuk surga, kok perlu syukuran? Ketika ditunjuk jadi kesantrian, jadi
mudir, jadi litbang, atau jadi jabatan apapun itu otomatis tuh langsung brek di atas kedua pundak itu ada tanggung jawab dan amanah yang kalau tidak kita tunaikan sudah. Yang pasti ketika nanti antum dikasih jabatan apapun, amanah apapun ya percaya dan yakin aja. Barang siapa diberikan satu amanah yang bukan dia minta, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguatkan dia dalam menunaikan amanah tersebut. Kecuali memang di lingkungan itu antum yakin betul berdasarkan riset antum secara jujur bahwa tidak ada satupun orang di situ yang layak untuk menjabat jabatan itu kecuali antum. Maka jangan biarkan orang lain menjabat jabatan itu. Karena nanti berjalan proses dan endingnya tidak akan baik. Karena tidak punya kapasitas, yang punya kapasitas antum, ya sudah, sodorkan diri aja enggak apa-apa. Tapi dengan niat supaya urusan yang berjalan di situ menjadi baik, bukan dengan niat untuk ini enggak ada yang pantas jadi mudir ini, saya. Jangan gitu. Paham ya maksud saya ya? Tuh. Jadi buka ruang untuk diskusi, buka ruang untuk menyampaikan aspirasi. Harus senang kalau bawahan itu kritis. Artinya apa? Permasalahan ini betul-betul difikirkan. Ya kan? Kalau banyak bawahan itu yang menyampaikan, Ustaz, tapi kalau menurut saya kok baiknya gini Ustaz. Kalau saya kok baiknya gini Ustaz. Artinya apa? Bawahan kita itu hidup nalarnya. Sensitivitasnya untuk menjalankan program itu baik. Sehingga masing-masing berpikir bagaimana baiknya. Nah, dari berbagai ide itu tadi nanti bisa kita compare. Ya, oh, bagus juga itu. Oh, bagus juga itu. Oke, gimana? Kita rancang programnya dengan mengakomodir pendapat-pendapat yang ada. Kalau yang lain ditanya, ya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Ya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Yang mikir cuma antum tok berarti. Yang lain tidak ada kesadaran untuk ikut mikir. Paham ya? Nah, gitu. Memuji santri, jangan lupa untuk memuji santri, jangan hanya dimarahin terus. Kamu tuh nggak ujian, tapi begitu dia ujian nggak pernah diapresiasi, nggak pernah didoakan, nggak dikasih hadiah. Jangan gitu, jangan gitu. Minimal itu ya disanjung lah, minimal disanjung. Alhamdulillah kemarin ada yang sudah selesai ujian 10 juz, kita doakan semoga segera bisa 15 juz. Langsung ditanya lagi nggak apa-apa, kapan 15 juznya? Ya nggak apa-apa. Yang penting harus seimbang antara celaan dan pujian. Jangan hanya mencela terus, nanti ya kalau seringnya mencela terus nanti ya akan dikenal sebagai musyrif yang tidak pernah memberikan apresiasi kepada santrinya. Kan gitu. Terus yang keempat, bentuk uslub ar-rifqu wal-lin adalah menghidupkan motivasi untuk saling berlomba-lomba, memotivasi untuk saling membantu. Kemudian iqob maknawi yang tadi ya, yang penting catatannya ada 3. Iqob maknawi itu yang poin 6, la yajrahu kibriya at-talib, tidak melukai kehormatan murid. Au yulhiqu bihil ihanah, tidak merendahkan murid. Au yuaddi ila nataija aksiyatin ghairi mahmudatin, atau malah justru menimbulkan hasil yang berkebalikan. Pengennya itu kita cela, kita kasih catatan supaya dia berubah menjadi baik, tapi justru malah dia semakin down. Nah, berarti gimana Ustaz? Ya caranya dengan melakukan pendekatan personal. Jadi penting sesekali dalam halakoh itu antum absennya satu-satu dipanggil sambil ditanya, antum berapa bersaudara? Bapak antum kerjanya apa? Antum gimana sih biasanya sehari-hari? Dulu mondoknya gimana? Asik nggak? Misalkan gitu. Sekedar untuk tahu anak ini tipenya kalau dikasih celaan itu dia malah mengkeret atau malah berkembang.
sekedar untuk tahu itu tidak masalah. Bahkan memang harus dibangun chemistry itu antara murid dengan guru. Karena guru dalam pandangan kita sebagai umat Islam tidak hanya sekedar orang yang mentransformasikan ilmu dan pengetahuan. Lebih daripada itu, kita sebagai guru adalah orang yang merawat dan menumbuh kembangkan si anak didik kita dari aspek akliyah akademik, dari aspek jismiyah motoriknya, plus juga spiritualnya, ruhnya. Makanya tidak ada satupun kosakata dalam bahasa Indonesia yang bisa mewakili kata murabbi. Akhirnya diserap, ujung-ujungnya diserap ke bahasa Indonesia. Karena murabbi itu bukan guru, beda murabbi dengan guru, ya kan? Kalau guru itu kan hanya sekedar identiknya ya mentransformasikan ilmu, menyampaikan. Lalu murabbi kan enggak, dia memang mendidik betul. Ada lagi? Ya, apa Amri? Apa? Artinya tadi beda. Hah? Ini al-laju. Al-luju. Mana sih? Yang wow. Wa ta'mul luju ila ma min sya'nihi ayuna firotalib min ajwaihi. Ya, intinya ta'mul luju itu dia tidak menggunakan metode yang nanti akan menjadikan santri yunafir, menjauhi dia. Di antara contohnya apa? Metode yang akan menjadikan santri kabur dari dia, kal qaswah, kaku gitu ya, pokoknya ini kamu storenya kok cuma 1 halaman, harusnya kan 1 lembar. Ya sudah kalau gitu, 1 halaman 15 baris, 15 kali 4 60. Tidak ditanya dulu kenapa kok kamu storenya cuma 1 halaman. Kenapa tadi malam begadang? Apa kemarin ada kegiatan apa-apa? Kan ditanya dulu. Kan bentuk dari lin warifku. Ada lagi tadi kayaknya? Siapa? Yakub. Idha'ah itu kalau dulu ya radio. Idha'ah wa televisiun. Radio dan televisi. Walaupun sebenarnya idha'ah itu ya tidak bisa hanya diartikan sebagai radio. Idha'ah itu intinya ya media untuk nyetel lah. Media kita kan ada speaker bisa di setel kan dari kantor kan. Nah itu mungkin nanti rekaman-rekaman itu kan bisa di setel, tidak masalah. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya bacakan ringkasannya, nanti antum ringkas sendiri ya. Mabahas yang pertama yang perlu digarisbawahi dan dicatat adalah definisi secara bahasa dan istilah. Definisi secara istilahnya itu ya sampai Judin Akol sebenarnya memang. Wasilah dan metode tambahan baik secara material atau moral yang digunakan oleh seorang mu'alim dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat dan mengembangkan motivasi santri untuk mencapai tujuan dengan dengan lebih cepat dan usaha yang lebih sedikit. Atau antum ungkapkan dengan bahasa antum sendiri nggak apa-apa. Intinya itu adalah metode dan sarana tambahan baik secara moral, material atau moral yang digunakan untuk kembali menumbuhkan semangat santri dalam mencapai tujuan halaqat Qur'aniyah. Awamilut tahfiz. Tuh, kemudian hukum dan dalilnya, hukumnya dianjurkan ya. Jadi kalaupun tidak ada awamilut tahfiz tidak masalah.
Tapi bagusnya ya ada, Makanya besok pagi insya Allah kita praktek nanti satu-satu maju untuk memberikan awamilut tahfiz. Silahkan nanti dirancang, disiapkan 2 menit per orang, maksimal 2 menit, tidak boleh lebih. Ya anggap saja penutupan halakoh atau pembukaan halakoh. Ketika antum membuka halakoh atau menutup halakoh, antum menyampaikan 1-2 kalimat untuk memberikan motivasi kepada santri. Masing-masing maksimal 2 menit besok pagi. Oke? Jangan ada yang sakit. Awas kalau ada yang sakit ya. Bisa lah insya Allah. Nah, anggap emang latihan. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi baik secara manawi atau madi. Nabi juga seperti itu. Lalu madinya mana kalau dari Nabi? Nabi itu kan ketika perang Hunain kan memberikan 100 ekor unta untuk 1 orang Quraisy itu kan. Dan pentingnya awamilut tahfiz itu kalau pentingnya awamilut tahfiz nanti bisa antum ungkapkan dengan kalimat seperti ini atau sesuai dengan yang antum pahami. Yang namanya halaqah Qur'aniyah itu tujuannya adalah tujuan yang mulia dan besar. Perjalanannya panjang. Jadi kadang ada orang yang lemah dan kendor semangatnya. Maka perlu ada awamilut tahfiz. Kalau tidak dikasih awamilut tahfiz, khawatirnya nanti ngelokro. Karena yang namanya manusia itu memang kadang terjadi kengelokroan itu bukan karena Al-Qur'annya, tapi karena memang kadang motivasi dalam diri sendiri itu hilang. Urgensinya itu nanti antum mengungkapkan dengan bahasa antum sendiri tidak masalah. Yang penting memahamkan. Efek positif dari adanya awamilut tahfiz 1, 2, 3, 4. 1, menguatkan hubungan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ada ziyadatul intajiyah itu. Kemudian yang ketiga, membangun kepribadian yang optimis dan percaya diri. Kemudian yang keempat adalah refresh terhadap diri. Bukan healing ya, kita nggak sebut healing. Terus awamilut tahfiz yang maknawi, definisi yang maknawi itu ya, definisi awamilut tahfiz maknawi adalah faktor-faktor pendorong yang dia bukan berbicara motivasi yang dia menyentuh akal, hati dan jiwa murid. Nah, gitulah kurang lebih lah. Bukan sesuatu yang dapat diindra, itu yang maknawi. Kemudian pentingnya awamilut tahfiz maknawi itu awamilut tahfiz maknawi adalah sebab yang paling besar untuk membangkitkan motivasi diri. Pentingnya. Terus bentuk-bentuk hawafiz maknawiyah 1. Bayanu manzilati wa qadasati kitabillah li thalib, menjelaskan kedudukan dan kesucian Al-Qur'an. Yang kedua, menjelaskan keutamaan menjadi seorang hafidz dan mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, memberikan amnesti atau memperingatkan terhadap melupakan Al-Qur'an. Yang keempat, menyinggung atau memasukkan kisah-kisah Al-Qur'an, ayat-ayat i'jaz, ada ayat-ayat yang balaghah di dalam halaqah. Yang kelima, fokus atau terkadang menyampaikan peristiwa-peristiwa sirah sesuai dengan ayat. Surat Al-Fil ya berarti ceritakan tentang Abroha kan gitu. Yang keenam, kasih sayang dan lemah lembut. Yang ketujuh, membagi tugas-tugas sederhana kepada santri. Yang kedelapan, mempersaudarakan, atau kalau tidak bisa mempersaudarakan ya menekankan makna dan
faidah dari persaudaraan. Yang kesembilan, melakukan kunjungan-kunjungan baik secara umum atau secara khusus. Yang madi maksud dari Hawafis Madiyah adalah motivasi yang dia bisa diindra dan disaksikan oleh santri. Kemudian di antara bentuk motivasi secara moral, satu, memberikan hadiah berupa harta. Yang kedua, bantuan-bantuan pribadi. Yang ketiga, hadiah-hadiah baik secara rutin atau secara spontan, prestasi-prestasi tertentu, insidental kalau bahasa program kerja BEM antum. Kemudian di antara hadiah-hadiah itu ada meminjamkan atau memberi kaset, buku, mencantumkan papan prestasi dan lain sebagainya, itu yang ada 7 itu. Dan yang keempat, Hawafis Madiyah adalah mengadakan ujian-ujian dalam halaqah. Yang kelima, mengadakan lomba. Yang keenam, mengadakan rihlah dan ziarah. Itu. Yang ketujuh, mengadakan kegiatan olahraga. Yang kedelapan, membentuk tim nasyid. Yang kesembilan, membuat seragam. Itu yang kita kaji dan pelajari pagi hari ini. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita praktekkan menjadi bekal nanti ketika kita mengampu halaqah Qur'aniyah. Nanti sore, inti dan poin penting dari pembahasan awamilut tahfiz. Kalau tadi kan pembukaannya hazanah keilmuan dan materi untuk kita kupas dan kita analisa. Nah, pengupasan dan analisanya nanti akan dibahas nanti sore oleh Luqman. Begitu, Nahdlatul Bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.